Kali ini kawan-kawan kita bahas mengambil over pekerjaan yang ditinggalkan oleh tukang lain atau dipecat oleh pemilik rumah. Kita diminta melanjutkan. Nah, kawan-kawan, ada satu kesimpulan yang ingin saya kasih tahu triknya sebenarnya. Kawan-kawan yang mengambil over dari pekerjaan dari teman kita yang tukang juga mungkin kita tidak tahu, kemudian pemilik rumah pasti pasti ada menyatakan kesalahan-kesalahan tukang yang lama. Boleh dikatakan hampir pasti. Pasti. Ya, cuma kawan-kawan, ada sedikit teknik diplomasi kita supaya kita tidak ikut menyalahkan tukang yang lama. Mungkin pekerjaannya salah. Mungkin aja hal-hal yang sebenarnya speknya kurang, tapi tentu harus kita perbaiki. Tapi jangan terlontar juga dari kata-kata kita untuk menyalahkan kawan-kawan. Karena begini kawan-kawan, begitu kita iakan, kita ikut nimbrung, apalagi ikut membesar-besarkan kesalahan tukang yang lama, kawan-kawan bersiap-siap juga. Walaupun kita bisa menyiapkan rumah itu sampai siap, yang ditinggalkan oleh tukang yang lama ini, kawan-kawan pasti 99% disalahkan juga, walaupun berhasil mengerjakan itu. Kenapa? Banyak contoh-contoh hal, sebenarnya hal ini adalah masalah psikologi yang terjadi di samping masalah keuangan. Kalau masalah keuangan itu memang kita tinggalkan dulu. Kalau masalah keuangan itu bukan berarti tukang yang lama tidak akan dipecat karena mungkin diberhentikan bangunan ini. Toh keadaan sekarang kita dipanggilnya berarti kondisi keuangannya aman, kan begitu. Tapi sebenarnya yang benarnya adalah masalah psikologis dari si pemilik rumah. Boleh dikatakan begitu kawan-kawan. Contoh kasus misalnya begini. Ini kebetulan saya alami juga di lapangan. Saya disuruh melanjutkan pembangunan hampir finishing rumah yang sedang berdiri. Artinya kalau kita tukang-tukang kan tahu tegak payung udah di atap, kemudian WC-nya udah difungsikan untuk sementara karena dipakai oleh tukang-tukang yang bekerja di situ dulu sebelumnya karena dibolehkan si pemilik. Cuma kawan-kawan, problemnya sebenarnya kecil masalahnya. WC itu tersumbat. Kemudian itu dikatakan oleh pemilik, dicecar banyak-banyak masalah kesalahan tukang itu. Yang ditekankannya masalah WC, nggak becus mau mengurus WC aja tersumbat. Nah ini kemudian merembet ke hal-hal lain. Kalau saya lihat pekerjaan tukang yang lama itu nggak cukup sesuai dengan yang kita kerjakan, normal-normal aja, enggak banyak masalah sebenarnya. Mungkin ada yang kurang sedikit batanya kan tuh bisa diplester kan bisa. Cuma masalah bukan septic tank, WC-nya itu, salurannya itu, ini betul-betul membuat saya terdiam sedikit memang. Agak sulit saya menjelaskan karena begini kawan-kawan, WC-nya itu disuruh direndahkan karena tipikal rumah sederhana, enggak sederhana, sedang lah. WC-nya tuh rata-rata direndahkan, lantainya dari lantai rumah yang sedang dibuat. Persoalannya lantai rumah itu tidak ditinggikan, tidak terlalu ditinggikan, hanya naik sekitar 30 cm. Kemudian lantainya udah turun 20 cm. Kemudian dibuatlah lantai WC. Sementara septic tanknya di depan kawan-kawan itu nonjol. Parit di depan itu artinya hampir datar dengan WC yang dibuatnya, WC jongkok seperti itu kan. Jadi sudut kemiringan pipa dari belakang dari WC ke depan ke septic tank itu hampir datar. Nah, di situ saya ambil kesimpulan masih dalam ngomong-ngomong masalah deal proyeknya, mungkin karena dia udah percaya, dia minta saya harga enggak dipermasalahkannya. Cuma masalah itu saya perhatikan, saya tanyakan masalah WC itu. Ini WC direndahkan, bapak yang minta. Iya, sementara tukang yang lama itu disuruh tinggikannya WC-nya, lantai WC-nya. Tentu kita naik ke WC nggak enak lah. Nggak etis katanya kan. Ini bermasalah. Berarti tukang yang lama udah tahu speknya, kemiringan WC itu nanti lantai WC, lantai buangan air itu harus curam ke septic tank, sementara septic tanknya udah siap. Nah, dia minta ditinggikan, nggak boleh oleh yang punya rumah. Ini bermasalah. Nah, si tukang akhirnya tidak punya alasan, akhirnya direndahkan. Udah siap di keramiknya, WC itu udah siap.
Cuma saya mengatakan begini, pelan-pelan saya bilang sama Bapak itu. Saya terangkan pelan-pelan. Pak, kalau Bapak ingin memberikan kerja kepada saya, ini kita kan udah deal. Nah, satu yang harus saya minta, Pak. Kalau itu Bapak ikuti, nah, kita ikut, saya kerjakan semua. Tapi kalau ini tidak Bapak ikuti, nah, mungkin kita tidak bisa, Pak. Satu, Pak, kalau ini WC tidak ditinggikan, ini kecuramannya ke sana nggak cukup untuk mengalirkan air yang mencukupi untuk sampai di septic tank. Ini kita udah jelaskan. Ini kan masalah psikologinya sebenarnya. Si pemilik rumah ini harus kita hadapi. Harus kecuraman itu. Sementara kalau saya turunkan septic tank lagi, itu lebih rendah dari parit di depan, Pak. Jadi air buangan septic tank nggak bisa saya alirkan ke sana, kecuali resapan aja. Itu tak akan mencukupi karena septic tank yang saya dibuat ini harus dialirkan ke parit, sisa-sisa airnya, saya bilang kan. Nah, kalau tidak, septic tank harus saya bongkar, Pak. Tentu ada biaya lain. Kemudian kamar mandi Bapak bukan 1, 3, saya bilang kan. Semuanya yang 1 ini udah siap, yang 2 belum. Nah, kalau itu terjadi, seluruh WC ini akan tersumbat ini nanti, Pak, begitu Bapak diami rumah ini. Saya tidak berani menanggung resiko itu. Harus ada yang kita perbaiki, kawan-kawan, dari si pemilik rumah. Kemudian setelah lama berpikir, diskusi sepanjang lebar, WC yang dinaikkan lantainya seperti tukang yang lama juga sebenarnya. Nah, akhirnya si pemilik rumah setuju. Dan artinya kita di situ tidak menyalahkan tukang yang lama dan yang lain-lainnya tidak saya sebutkan lagi, takut menyinggung dari pemilik karena itu bukan signifikan. Ini mungkin dari pengalaman ini, kawan-kawan, bisa kawan-kawan tarik kesimpulan. Jangan menyalahkan dulu tukang yang lama. Sementara pikirkan dulu apa yang diucapkan oleh pemilik rumah ini, kadang-kadang karena emosi dan segala macam, akhirnya menyalahkan dan ikut kita terbawa. Nah, nantinya kita akan disalahkan. Setelah itu saya baik-baik aja. Sampai sekarang kadang-kadang ada pekerjaan, dia minta tolong saya. Cuma kerja yang kecil-kecil saya kurang mau, kawan-kawan. Gitu triknya, kawan-kawan ya.